Baik, selamat pagi siswa-siswiku yang selalu Bapak rindukan ya. Kita akan belajar tentang sejarah peminatan. Ini adalah materi terakhir ya, atau peradaban terakhir dalam materi sejarah peminatan mengenai peradaban kuno. Hari ini hari Rabu tanggal 22 April. Saya akan memberikan penjelasan mengenai sebuah peradaban yang ada di wilayah benua Amerika kuno. Tepatnya peradaban ini sering disebut banyak orang sebagai peradaban suku Maya. Oke. Nah, ini adalah gambaran dari peradaban-peradaban yang terdapat di benua Amerika. Jadi di benua Amerika ini ternyata tidak hanya peradaban suku Maya saja yang terdapat ya, tapi ada beberapa peradaban. Mulai dari sini, ini ada peradaban Aztec yang terdapat di wilayah Meksiko bagian selatan ya. Kemudian ini yang ditandai dengan warna hijau. Ini adalah peradaban yang akan kita bahas hari ini, yaitu peradaban suku Maya. Dan satu lagi di bagian selatan atau wilayah Amerika Latin, ini ada peradaban Inca yang membentang dari wilayah Ekuador sekarang sampai ke wilayah negara Chile. Oke. Yang bakal kita bahas sekarang ini adalah mengenai peradaban suku Maya yang ada di semenanjung Yucatan. Tepatnya ada di sekitar wilayah Meksiko dan juga negara Guatemala, dan ada di sebagian negara El Salvador dan juga Belize ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa sebenarnya peradaban di sini ini satu sama lain mereka berkembang masing-masing. Dan perlu diketahui juga bahwa manusia yang mengembangkan peradaban yang ada di wilayah benua Amerika ini diperkirakan mereka ini adalah orang-orang yang bermigrasi dari wilayah benua Asia. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa orang-orang yang ada di benua Amerika ini atau penduduk aslinya, penduduk sebelum Columbus ya. Jadi di benua Amerika ini nanti ada satu periode di mana datangnya penduduk-penduduk dari Eropa. Nah, ini yang akan kita bahas adalah penduduk-penduduk awal benua Amerika yang mereka ini masuk dari wilayah Asia, kemudian menyebar ke hampir di seluruh wilayah benua Amerika. Nah, mereka ini termasuk manusia-manusia dari ras Mongoloid atau kita mengenalnya sebagai American Mongoloid. Ciri fisik mereka kulitnya gak bule ya, tapi kulitnya agak kemerahan. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya mengenai ciri fisik mereka ya. Nah, jadi sebenarnya nenek moyang dari penduduk benua Amerika ini adalah orang-orang dari Asia. Ini mereka menyeberang lewat Selat Bering nih di sini nih. Nah, mereka kalau nyebrang lewat sini ketika pada zaman glasial. Karena kalau setelah zaman glasial antara benua Amerika dan benua Asia ini akhirnya terputus ya. Jadi manusia sedikit kemungkinan untuk bisa masuk ke wilayah benua Amerika ini. Oke. Hapus dulu ya. Nah, ini adalah peta persebaran atau peta jalur migrasi dari orang-orang dari benua Asia ke benua Amerika. Benua Amerika ini merupakan salah satu benua yang dulu sempat dianggap tidak ada ya, karena memang peradaban yang ada di benua Amerika ini seolah-olah terisolasi dari peradaban yang lain. Di saat peradaban Mesopotamia, Mesir, Yunani, Romawi, dan juga peradaban China semuanya saling berinteraksi, peradaban yang ada di benua Amerika ini mereka menyendiri. Tapi uniknya meskipun mereka terisolasi dari peradaban lain, tapi tingkat peradaban mereka ternyata tidak kalah dari peradaban-peradaban yang ada di benua selain Amerika. Oke.
Next lagi ya. Nah, peradaban dari suku Maya ini mulai berkembang sekitar 300 sebelum Masehi sampai dengan 1500 sebelum Masehi, atau kurang lebih kalau kita dirunutkan ya, ini kurang lebih berkembangnya hampir 1800 tahunan. Oh, jadi sangat lama sekali ya. Jadi peradaban Maya ini perlu diketahui mereka ini baru hilang nanti ketika datangnya bangsa Spanyol ke wilayah benua Amerika. Ini salah satu yang menjadi alasan nanti kenapa kok di benua Amerika, terutama Amerika yang bagian Meksiko, terus Amerika Tengah, sampai Amerika Selatan, hampir semua bahasanya adalah bahasa Spanyol ataupun bahasa Portugis. Nanti kita akan pelajari itu sebenarnya di kelas 11 ya. Nah, ini ciri fisik dari orang-orang yang mendirikan peradaban Maya. Ciri fisik mereka ini kulitnya kemerahan. Dan ciri fisik mereka ini kebanyakan lebih mirip ke orang-orang Mongoloid ketimbang sama orang-orang Kaukasoid yang bule-bule itu. Nah, mereka lah penduduk asli dari benua Amerika, sampai nanti orang-orang Eropa mereka menjelajahi seluruh samudra dan akhirnya mereka menemukan benua Amerika. Kalian masih ingat siapa tokohnya? Ya, Columbus. Columbus adalah salah satu tokoh yang bisa menemukan benua Amerika, meskipun dia tidak sadar ya sebenarnya dia menemukan sebuah benua baru. Dan uniknya dia sampai dia mati dia menganggap bahwa benua yang dia temukan itu adalah India, makanya penduduknya disebutnya Indian. Ini sebuah kesalahan yang terus dipelihara dan dianggap suatu yang biasa gitu ya. Nah, inilah penduduk asli dari orang-orang suku Maya. Nah, ini secara geografisnya nih. Jadi suku-suku Maya ini mereka berkembang di sekitar semenanjung Yucatan. Kalau sekarang ini kita bisa lihat ini ada beberapa negara nih yang menjadi ini. Ini wilayah Meksiko. Ini ada Guatemala. Ini ada Belize. Ada sedikit di wilayah Honduras dan juga di wilayah El Salvador. Nah, peta yang saya tampilkan ini menampilkan mengenai peninggalan-peninggalannya ya. Ini banyak sekali sebenarnya. Bangunan-bangunan, kemudian istana, observatorium, bahkan lapangan olahraga juga ini ditemukan di sini. Nanti kita akan lihat ya. Nah, ini nih yang ada di Honduras ini adalah lapangan sepak bola. Ini unik sekali. Tapi kita akan pelajari di slide berikutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh peninggalan dari peradaban suku Maya. Ini adalah sebuah bangunan yang mirip dengan piramida. Ini sama fungsinya adalah sebagai tempat pemujaan para dewa. Ini di Chichen Itza. Oke. Next ya. Nah, secara geografis wilayah dari peradaban ini terletak di wilayah Amerika bagian tengah. Mayoritas wilayah dari peradaban suku Maya ini terletak di wilayah Meksiko sekarang. Ada di wilayah Belize dan juga di wilayah Guatemala. Nah, peradaban ini merupakan peradaban yang sangat penting di benua Amerika. Karena sebelum kedatangan bangsa Eropa, ternyata orang-orang Amerika yang dianggap sebagai suku-suku barbar yang mereka hanya tinggal di hutan kemudian mereka saling memakan satu sama lain, ternyata nggak terbukti ya. Mereka ini ternyata punya peradaban yang sama tingginya dengan peradaban-peradaban di tempat lain. Nah, wilayah ini ada di wilayah Meksiko Tengah. Jadi sebenarnya bukan Meksiko Tengah ya. Ini lebih ke wilayah selatan karena Meksiko ini kan wilayahnya segini nih. Nah, ini negara Meksiko. Nah, ini wilayah perkembangan dari peradaban suku Maya sendiri. Nah, ini pusatnya. Kalau yang warnanya lebih pudar berarti itu adalah wilayah-wilayah yang terpengaruh nih, kayak ini. Itu wilayah-wilayah terpengaruh. Nah, ini yang penting intinya adalah secara geografis peradaban ini terletak di semenanjung Yucatan. Nah, meskipun peradaban suku Maya ini
sering disebut-sebut sebagai suatu kekaisaran, ternyata peradaban suku Maya ini adalah peradaban yang hampir mirip dengan Yunani ya. Jadi mereka ini terdiri dari banyak sekali negara-negara merdeka. Nah, ini diantaranya nih, ada Palenki, ada Kopan, ada Tikal, ada Chichen, ada Izza, dan ada Uxmal. Ini adalah wilayah-wilayah yang dikuasai oleh suku Maya. Jadi nanti kita akan pelajari sebenarnya kayak gimana sih struktur pemerintahan yang ada di suku Maya ini, karena nanti kita akan menemukan suatu pola yang unik ya di sini. Oke, next. Nah, ini ya peta yang versi lebih jelasnya lagi ya tentang kota-kota nih yang ada di suku Maya. Nih, ini Chichen Itza, ini Choba, ini Uxmal, ini Bechan, Tikal, Belmopan. Oh, ke Belmopan ini ibu kota Belize soalnya. Ini Palenki. Nah, ini adalah wilayah-wilayah yang dikuasai sama peradaban suku Maya. Ini adalah kota-kota kuno ya. Kita akan mempelajari tentang sosial politik yang ada di peradaban suku Maya ini. Nah, hal pertama yang perlu kalian ketahui bahwa di peradaban suku Maya ini mereka tidak pernah memiliki yang namanya suatu pemerintahan yang bersifat kesatuan. Artinya mereka nggak pernah satu wilayah ini nih, satu wilayah yang ditandain ini mereka tidak pernah dipimpin oleh satu raja yang sama. Kok kenapa sih bisa kayak gitu? Ternyata sistem pemerintahan yang ada di suku Maya ini bukanlah sistem kekaisaran, tapi sistem yang dipakai di sini adalah sistem yang sangat rumit. Artinya kadang-kadang kita bisa melihat ada Uxmal dikuasai sama Chichen Itza. Nah, Uxmal jadi bawahannya, Chichen Itza jadi atasannya. Uxmal wajib membayar upeti, Chichen Itza bahkan dia meskipun menguasai Uxmal, ternyata dia sendiri pun dia dikuasai misalnya sama Bechan. Dan Bechan sendiri dia dikuasai sama Palenki. Jadi di sini sangat rumit. Jadi tiap kota mereka ini punya sistem sendiri. Dan kadang-kadang ada satu kota dikuasai sama kota yang satu lagi, yang satu lagi juga dikuasai sama yang satu lagi. Tapi nggak pernah ada yang ada satu kota yang menguasai semuanya, itu nggak ada yang kayak gitu. Jadi sistemnya sangat rumit sekali. Bahkan para sejarawan ini menyebutkan bahwa sistem pemerintahan yang ada di suku Maya ini sangat rumit. Tapi kita perlu tahu juga bahwa sistem pemerintahan atau kekuasaan yang ada di suku Maya ini bersifat teopolitik. Teopolitik ini artinya mereka memerintah dengan mengandalkan kekuatan dari para dewa. Jadi orang-orang di sini dilantik karena mereka dianggap sebagai titisan dari para dewa. Ini sangat umum sekali ya di peradaban-peradaban zaman dulu. Jadi orang-orang saling menganggap pemimpin mereka ini adalah penghubung antara dunia para dewa dengan dunia manusia. Ini sangat unik sekali sebenarnya ya. Karena ini ada suatu konsep yang mirip antara satu peradaban dengan peradaban yang lain. Kita nggak tahu sebenarnya kayak gimana sih zaman dulu itu. Terus yang berikutnya, raja atau pemimpin tertinggi yang ada di wilayah setiap kota, mereka ini berkuasa atas semuanya. Mereka berkuasa terhadap agama, terhadap politik, pemerintahan, ekonomi, peradilan, bahkan sampai militer. Artinya yang namanya seorang raja di zaman dulu itu mereka memerintah secara absolut. Jadi semuanya tergantung sekali sama raja karena dianggap raja ini adalah setengah dari dewa. Oke. Nah, di sini di peradaban suku Maya ini identik dengan konflik. Jadi mereka ini makanya nanti punya tentara-tentara khusus ya. Tentaranya kalau kalian pernah nonton film The Apocalypse itu bisa dilihat yang mereka pakai ikat kepalanya ada gambar elang gitu ya. Nah, mereka ini sering terlibat konflik
antar wilayah yang sangat rumit. Jadi tiap wilayah ini kadang-kadang mereka gak ketebak gitu, mana musuhnya, mana teman mereka, mana bawahan mereka, mana atasan mereka. Tapi ketika mereka kalah dengan salah satu kota, mereka akan dikuasai sama kota itu. Tapi bukan berarti satu kota yang menang itu menguasai semuanya, enggak. Jadi kalau bisa dikatakan nih mereka sistemnya clan gitu ya. Jadi tiap wilayah punya penguasa sendiri. Nah, di sini juga terdapat banyak profesi. Profesinya di sini banyak sekali. Orang-orang yang ada di suku Maya ini terdiri dari banyak sekali profesi, dari mulai pedagang, peternak, para pengrajin, tukang bangunan, peramal, tentara, kemudian masih banyak lagi lah ya. Nah, ini yang paling penting nih, yang konflik yang tadi yang sering terjadi itu karena ada sebuah tradisi di orang-orang Maya kuno. Mereka ini punya tanah yang mereka sebenarnya nggak mereka beli, tapi tanah ini mereka dapatkan dari sistem keturunan. Jadi mereka menganggap tanah yang mereka tinggali sekarang ini adalah tanah dari leluhur mereka, dan itu adalah kekuasaan mereka. Dan inilah nanti yang akan mewarnai corak pemerintahan yang ada di suku Maya. Makanya tidak pernah ada satu pemerintahan yang berkuasa atas semuanya, tapi setiap wilayah ini punya klan masing-masing. Ada keluarga-keluarga yang memerintah. Karena kenapa? Mereka sangat menghargai bahwa wilayah ini dari zaman dulunya udah milik nenek moyang mereka gitu. Nah, ini ada salah satu hasil rekonstruksi dari sebuah kota yang ada di peradaban suku Maya. Ini dari kota Tikal ya. Kita akan pelajari mengenai sistem tata kotanya. Nah, ini sistem tata kotanya. Biasanya sistem tata kota yang ada di peradaban Maya ini sebenarnya nggak sama semuanya sih, tapi kita akan ngambil contoh dari kota yang Tikal ini. Jadi sistem tata kotanya biasanya di pusat kota mereka akan terdapat yang namanya akropolis dan juga istana. Kita akan lihat ya, yang kayak gimana sih akropolis dan istana ini. Ini nggak sama dengan ini ya, nggak sama dengan yang ada di Yunani. Kalau di Yunani kan akropolis itu biasanya ada di tempat yang tinggi gitu. Ini dikasih nama akropolis karena mirip aja gitu. Nah, ini nih, ini contoh dari istana yang terdapat di Sail. Nah, biasanya istana seperti ini tuh terdapat di pusat kota atau di tengah-tengah, dan biasanya yang tinggal di sini adalah kaum bangsawan atau keluarga dari para raja dan juga raja itu sendiri gitu. Nah, jenis bangunannya ini juga bangunan yang cukup bertingkat-tingkat ya, karena mereka menganggap nanti ada di bagian puncak itu adalah tempat untuk mereka memuja dari para dewa, khusus buat golongan raja. Nah, selain itu di bagian sisi kotanya juga itu pasti selalu terdapat kuil dan juga piramida. Jadi piramida ini bukan cuma ada di Mesir ya, di peradaban suku Maya juga mereka punya piramida. Kita lihat yang kayak gimana nih. Nah, ini adalah contoh kuil yang ada di kota Tikal. Nah, kuil ini biasanya digunakan sebagai tempat pemujaan dari para dewa. Ini khusus ya, biasanya dipimpin oleh para dukun di sini nih. Nah, ini pusat penyembahannya. Dan biasanya di sini juga dilakukan yang namanya korban ritual pengorbanan manusia. Dan biasanya orang-orang ini kalau mau bikin upacara tertentu, mereka mau ngebangun sebuah kota atau bikin bangunan, mereka pasti akan melakukan ritual pengorbanan. Dan biasanya ritual pengorbanan ini yang paling berharga itu adalah raja dari lawan gitu ya. Kalau kita misalnya menang perang, si raja dari lawan itulah yang dikorbankan. Itu yang paling berharga. Tapi biasanya nggak kayak gitu juga sih. Tapi banyak yang menganggap bahwa orang yang paling berharga untuk dikorbankan adalah raja dari lawan yang sudah kita kalahkan. Oke, yang berikutnya adalah kelompok E dan
Observatorium. Bingung gak sih sebenarnya sama judulnya? Oke, kita lihat ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan kelompok E dan observatorium itu adalah sebuah kelompok bangunan yang terdapat di sisi kota. Kenapa disebut kelompok E? Ini sebenarnya namanya di apa namanya ya? Ini adalah sebutan dari para sejarawan. Jadi namanya bukan kelompok E sebenarnya, tapi karena sistem tata bangunannya ini mirip dengan huruf E, kita lihat ini kayak huruf E kan? Nih, ini kayak huruf E, kayak gini nih, gini, 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 gini. Oke, huruf E. Nah, perlu diketahui juga bahwa sistem atau tata bangunan yang membentuk huruf E ini adalah tata bangunan yang digunakan oleh para observer. Nah, mereka ini adalah salah satu golongan masyarakat yang ada di peradaban suku Maya yang tugasnya mereka ini mengamati gejala-gejala yang ada di langit, dan biasanya mereka menghitung bintang ataupun rasi bintang, ataupun mereka mengamati pergerakan dari planet-planet untuk bisa meramalkan masa depan. Jadi orang-orang di Maya kuno ini mereka udah pandai yang namanya astronomi ya, dan biasanya bangunan-bangunan untuk mengamati gejala yang ada di langit itu bentuknya kayak gini nih, berbentuk huruf E. Oke. Yang berikutnya, biasanya di sebuah kota harus ada yang namanya piramida triadik atau piramida yang gedenya. Nah, piramida triadik ini biasanya menjadi tempat pusat peribadatan. Jadi ini istilahnya apa ya? Kalau misalnya kayak di Vatikan itu seperti gereja Santo Petrusnya gitu ya. Ini jadi adalah sebuah piramida besarnya, dan biasanya kalau ada ritual-ritual penting saja di sini. Nah, yang berikutnya ini yang paling unik. Orang-orang dari suku Maya kuno, mereka ternyata udah mengenal salah satu olahraga yang sekarang populer gitu, meskipun aturannya di zaman dulu nggak sama persis ya. Nah, ini ada dengan dibuktikan di wilayah Guatemala ditemukan ada lapangan namanya lapangan Zaculeu, dan ada di Chichen Itza di wilayah Meksiko. Ini lapangannya. Jadi mereka mereka pernah membangun bangunan yang yang fungsinya ini untuk bermain bola. Mereka menyebutnya adalah pitch. Permainan ini biasanya dilakukan oleh para laki-laki. Jadi sepak bola ini sebenarnya sudah ada sebelum bangsa Eropa masuk ke wilayah Amerika kuno. Ini sangat unik sekali nih. Oke, next ya. Yang berikutnya yang akan kita lihat adalah apa aja sih sebenarnya hasil budaya dari peradaban Maya kuno ini. Nih, yang pertama adalah tulisan. Kita akan lihat gimana sih bentuk tulisan yang ada di Maya kuno ini. Nah, ini bentuk tulisannya nih. Kalau kalian nggak kelihatan, saya zoom nih. Ini bentuk tulisan dari Maya kuno, mirip kayak komik ya. Ya, memang tulisan dari Maya kuno ini termasuk piktograf ataupun tulisan gambar ya. Jadi peradaban-peradaban zaman dulu ini punya ciri khas kalau mereka menggambar itu biasanya mereka akan mengungkapkannya lewat gambar. Jadi ini mirip kayak komik tuh, ini gambar orang ya. Nah, sorry. Ini disebutnya Codex Paris. Ini adalah sebuah kitab mengenai peradaban suku Maya yang ditemukan di wilayah Paris. Ini bentuk-bentuk tulisannya ya. Nah, yang berikutnya ini adalah contoh relief tentang pelantikan seorang raja kepada raja yang ada di bawahnya. Jadi dia ini bukan melantik ya. Jadi ini peristiwa takluknya sebuah kota ke kota yang lain.
Ini tulisan-tulisannya nih, bentuk-bentuk tulisannya. Nah, ini namanya Chanchuen. Nah, ini yang berikutnya. Ini ada bejana keramik yang isinya ada tulisan kuno dari suku Maya. Nah, ini adalah gambaran dari si juru tulisnya. Jadi sama kayak di Mesir, orang-orang Maya kuno ini mereka menganggap bahwa para juru tulis ini adalah orang-orang yang suci dan mereka golongan yang berbeda dan mereka bukan termasuk ke dalam rakyat jelata. Ini para juru tulis ini sangat berpengaruh karena cuma mereka aja nih yang bisa nulis. Jadi di zaman dulu memang gak semua orang bisa nulis. Nah, yang berikutnya matematika. Ternyata orang-orang dari suku Maya udah mengenal matematika juga. Apakah matematikanya sama dengan orang-orang Mesopotamia? Oh, ternyata enggak. Nah, ini adalah salah satu peninggalan yang ditemukan yang disebut dengan Codex Dresden. Di sini ternyata kita bisa tahu bahwa orang-orang dari suku Maya sudah mengenal sistem matematika dan inilah bentuk perhitungannya mereka. Jadi ini kalau titik kayak gini, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan seterusnya. Ini kita bisa baca di gambar yang ini nih. Kita bisa melihat ini adalah ini kayak menceritakan tentang penghitungan dari rumus matematika. Oke, yang berikutnya yang paling penting dan ini cukup populer juga ya, ini kalender. Jadi orang-orang dari suku Maya ini mereka juga punya kalender sendiri, mereka punya sistem kalender sendiri dan bahkan orang-orang dan para sejarawan mereka ini menganggap bahwa kalau dibandingin dengan kalender dari peradaban kuno, kalender suku Maya ini adalah kalender yang paling paling akurat gitu untuk menentukan posisi bumi dan juga pergerakannya. Nah, kalender ini ada dua versi, ada yang 260 hari, ada yang selama 365 hari. Jadi sebenarnya orang-orang dari suku Maya sudah menganggap bahwa 1 tahun itu adalah 365 hari. Tapi biasanya golongan-golongan dari para ulama, bukan ulama ya. Jadi golongan-golongan para ahli agama mereka menggunakan sistem yang 260 hari. 260 hari ini maksudnya apa? Jadi mereka ini biasanya yang sistem 260 hari ini dipakai buat menentukan hari-hari baik kayak pernikahan, tanggal pelantikan ataupun tanggal-tanggal ritual. Jadi ada 2 sistem lah. Yang satu disebutnya Zolki'in, yang satu disebutnya Ha'ab. Dan yang dipakai ini 360 hari yang Ha'ab ini yang sistem yang sampai sekarang bahkan kita pakai 365 hari ya. Nah, yang viral sebenarnya kalender suku Maya ini pernah disebut-sebut kalau perputaran kalender mereka ini udah beres. Jadi nggak ada kelanjutannya lagi. Makanya dulu sempat ada nih gembar-gembor kalau ketika kalender suku Maya ini berakhir katanya mau kiamat. Makanya muncul sebuah film yang berjudul 2012 menceritakan tentang dunia yang kiamat di tahun 2012 karena katanya suku Maya menurut perhitungan kalender mereka 2012 itu adalah tahun terakhir gitu. Tapi ternyata nggak kiamat ya. Ini cuma hasil penghitungan. Jadi ya itulah adanya kekurangan dari manusia. Oke, next. Berikutnya astronomi. Seperti yang sudah kita bahas tadi, orang-orang dari suku Maya ini sudah mengenal astronomi atau ilmu perbintangan. Nah, kalender mereka yang tadi juga itu dari ilmu perbintangan ya. Nah, ini adalah gambaran dari orang-orang atau para observer yang ada di kelompoknya tadi. Nah, mereka biasanya kerjanya mengamati kejadian yang ada di langit. Nah, biasanya mereka ini kerjanya ini mengamati gitu dan mereka menghitung nanti dan bahkan mereka ini bangsa yang pertama bisa memprediksi gerhana bakal terjadinya kapan.
terus musim hujan, musim kemarau, mereka bisa perhitungkan gitu. Meskipun mereka di zaman dulu lebih ke supranatural ya, mereka menganggap bahwa ini adalah siklus yang diciptakan oleh para dewa. Oke, yang berikutnya kepercayaan. Sama dengan bangsa-bangsa yang lain, suku Maya juga mempunyai kepercayaan. Dan hampir sama dengan peradaban yang lain juga, peradaban ini punya kepercayaannya yang termasuk politeisme. Masih ingat kan? Politeisme itu adalah poli itu artinya banyak, te itu artinya Tuhan, isme itu artinya faham. Jadi orang-orang di suku Maya ini sama dengan peradaban lain, mereka menganggap bahwa ada kekuatan yang di atas manusia. Itu jumlahnya banyak dan mereka biasanya menyebutnya dengan para dewa. Nah, ada beberapa yang penting dari kepercayaan orang-orang suku Maya ini. Mereka percaya kalau para dewa itu selalu meminta pengorbanan dari kita atau dari manusia. Atau di Indonesia sering dikenal sebagai tumbal gitu ya. Jadi kalau kita mau ngebangun sesuatu, mau bikin sebuah acara, pasti kita harus mengadakan yang namanya ritual pengorbanan. Karena kalau misalnya nggak menggunakan ritual pengorbanan, pasti akan ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada kita. Itu kepercayaan dari orang-orang dari suku Maya. Nah, ini gambaran dari pengorbanan. Jadi biasanya mereka disimpan di atas piramidanya. Di atas piramidanya mereka ini akan diambil darahnya untuk para dewa. Ini sempat masuk beberapa film sih. Nah, yang berikutnya ada Cilan. Cilan ini adalah golongan-golongan para peramal. Mereka ini sangat dihargai di peradaban suku Maya. Nah, orang-orang dari suku Maya ini mereka percaya nih kalau kita di dunia ini, di bumi ini, kita nggak sendirian. Tapi mereka ini percaya ada dunia-dunia yang lain, di mana dunia manusia ini ada di tengah-tengah, di antara 13 tingkatan surga. Katanya mereka percaya nih di tengah-tengah ini ada bumi, manusia, dunia ini, dan di atasnya ada 13 jenis surga. Terus di bawahnya ada 9 tingkat dunia bawah atau kita kenalnya sebagai neraka. Jadi orang-orang dari suku Maya ini percaya bahwa setelah mati itu pasti kita bisa masuk ke antara dunia-dunia itu. Nah, gak akan terlalu panjang ya penjelasan dari saya. Sekarang saya mau kasih tugas buat kalian. Nah, tugasnya ini sederhana. Kalian cuma harus bikin peta tentang lokasi peninggalan suku Maya nih. Contohnya kayak yang ada di depan kalian ini. Yang ini nih ya. Ini kalian cukup bikin kayak gini aja. Nah, nanti kalian ini boleh bikin versinya seperti ini juga. Kalian pakai aplikasi desain. Jadi kalian nanti cari dulu di Google Map atau di internet, kalian cari peta blank mapnya tentang peradaban suku Maya. Nah, habis itu nanti kalian isi nih, di wilayah ini ditemukan apa, di wilayah ini ditemukan apa. Kalian tinggal tiru aja ini. Kalian boleh bikin pakai versi digital, boleh pakai aplikasi yang buat bikin poster, terus buat bikin PPT atau dan sebagainya. Yang penting mah kreativitas kalian aja. Atau yang konvensional, kalian gambar sendiri, terus gambarnya difoto, terus di submit dan dikirim melalui aplikasi sekolah. Nah, nanti kalau yang nggak bisa upload, kalian seperti biasa, jangan chat saya lewat WA ataupun lewat personal message. Kalian langsung masukin ke grup lain dan kalian bikin album, terus kasih nama kalian sendiri ya di grup kelas masing-masing. Oke? Udah ya, terima kasih.